Selamat sore Ananda. Selamat sore Bu. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Baik Bu. Kalau boleh Ibu tahu, biasanya Ananda nyamannya dipanggil siapa? Jadi Ibu bisa sama saya manggil saya, Ibu bisa manggil saya dengan panggilan Bunga. Bunga ya, ini nama yang bagus. Terima kasih Bu. Iya. Kalau boleh Ibu tahu, hal apa yang membawa Ananda ke sini dan apa yang kita bahas pada sore hari ini? Saya ingin cerita Bu tentang masalah pribadi saya. Bisa diceritakan masalah apa yang ingin Anda bahas? Jadi gini Bu, saya punya pacar. Nah, saya baru kemarin diputusin sama pacar saya ini Bu, karena dia bilang dia bosan sama saya Bu. Ya karena dia juga bilang saya tuh orangnya terlalu ngekang lah kata dia. Terus Berarti Bunga merasa bingung ya, karena beberapa waktu lalu pacar Bunga bilang kalau Bunga itu membosankan, jadinya Bunga putus. Tapi dia ngajak balikan lagi berarti ya? iya Bu, jadi saya ya merasa dia tuh plan iya entah enggak dengan perasaannya dia, saya juga bingung nggak tahu. Jadi respon Bunga setelah cowok Bunga ngajak Bunga balikan lagi gimana? Iya Bu, saya awalnya bingung kan karena dia bilang kayak gitu. Nah saya pikir-pikir lagi Bu, saya juga pas dia ngajak balikan, saya bilang saya juga mau balikan sama dia karena saya masih sayang Bu. Iya. Tadi Bunga bilang kalau Bunga sakit hati. Atau sekarang kenapa Bunga balikan? Bagaimana itu Bunga? Iya, kan saya karena masih sayang Bu, makanya saya sebenarnya nggak mau hubungannya gini-gini aja kan Bu. Saya merasa sakit hati terus, saya dibikin bingung terus. Nah itu karena saya bingung, jadi yang harus saya lakukan selanjutnya pasti bakal kayak gitu lagi. Jadi kan Bunga tadi sekarang udah balikan lagi. Rencana Bunga ke depannya untuk hubungan Bunga bagaimana? Mungkin kalau dari saya pribadi, saya mungkin lebih introspeksi diri. Kan tadi dia juga bilang kalau saya terlalu mengekang dia. Mungkin saya lebih netral aja Bu, nggak terlalu melarang-larang. Misalkan dia maunya apa, saya juga harus ngerti sama dia. Menurut Ibu saya bisa nggak ya jadi lebih baik lagi? Bisa saja kalau mungkin Bunga bersungguh-sungguh untuk berubah. Ibu pernah nggak ngalamin sama persis sama yang saya alami? Kalau iya bagaimana? Kalau tidak bagaimana? Kalau misalkan Ibu pernah dulunya, Ibu menanggapinya gimana Bu? Kalau Ibu pribadi, mungkin Ibu akan konsep seperti Bunga sampaikan tadi. Terlebih dahulu Ibu pasti akan mengintrospeksi diri, bagaimana dan apa yang membuat hubungan Ibu jadi lebih renggang. Jadi kan dari sana nanti kan kita bisa perbaiki. Oh gitu ya Bu. Menurut saya itu emang harus dari diri kita buat bisa berubah. Ya. Jadi rencana Bunga ke depannya bagaimana? Ya mungkin seperti yang Ibu bilang tadi, mungkin Bunga bakal ngelakuin itu untuk bisa menjalani hubungan dengan baik sama pacar saya. Saya masih merasa ada yang ganjel di hati saya Bu. Ganjel dari mana? Iya, saya masih Ada yang masih ada yang ingin disampaikan dengan pacar saya ini Bu. Nah kalau begitu coba posisikan diri Ibu sebagai
pasangan bunga. Apa yang ingin bunga sampaikan? Aku sebenarnya masih mau sama kamu. Sebenarnya aku juga nggak mau putus sama kamu. Cuman karena kamu sikapnya yang bikin aku bingung terus, aku jadi merasa kamu gak beneran sayang sama aku. Iya, bisa kita ngomongin mungkin hubungan bunga ini sudah lama juga ya. Semoga bunga dan pasangan bisa berbagi ke depannya ya. Iya, makasih Bu. Makasih juga udah dengerin cerita Bunga. Bunga merasa udah sedikit lega dengan cerita dengan Ibu. Bunga juga merasa Kak Ibu ini udah Bunga anggap seperti ibu Bunga sendiri. Sebelumnya terima kasih karena bunga sudah nyaman ya. Tapi perlu diingat di sini itu sebagai konselor bunga. Iya Bu, Bunga tahu itu. Selamat pagi Ananda. Pagi Bu. Gimana kabar Ananda hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Magic sekali baju Ananda hari ini ya, outfitnya. Iya, Bikin tertarik Ibu untuk mencoba. Jadi sebelumnya Ananda sudah tahu dengan Ibu anak? Belum Bu. Jadi Ibu di sini sebagai seorang konselor dan nama Ibu Dina. Nah, Ananda sendiri siapa namanya Nak? Baik, perkenalkan nama saya Dwi Mayova Bu, bisa dipanggil Dwi Bu. Oh, baik, anak Dwi. Nah, jadi Dwi sebelumnya udah pernah melakukan konseling? Belum Bu. Nah, jadi singkat Ibu jelaskan sedikit. Konseling itu bernama disebut dengan Ibu sebagai konselor dan Dwi sebagai klien ataupun nanti konseling, di mana kita akan membahas sesuatu yang sedang dipermasalahkan yang sangat rumit. Nah, nanti kita akan mencari solusinya bersama-sama. Jadi cukup mengerti? Oke Bu. Baik. Sebelumnya permasalahan apa yang akan kita bahas saat ini, Dwi? Jadi Bu, kan di kelas itu kan ada pertemuan serikat pekerja dan pertemuan itu Bu. Ya. Yang satu itu dia BB2 Bu, yang satu lagi itu dia BB24, saya BB3. Kan jadi kami ini Bu, setiap makan tuh selalu bersama Bu. Terus selesai makan tuh Bu, dia nggak pernah nyapu kamar Bu, selalu kami berdua gantian itu Bu. Jadi di situ mungkin karena ada makan-makan bersama tiap kalinya, dan cuman nggak ada dia untuk membantu gitu. Bisa diceritakan lebih lanjut lagi tentang permasalahannya, lebih detail lagi. Kan selalu kami berdua menyapu tuh Bu. Ya. Nah terus kami tegur 1 kali 2 kali dia tidak mau Bu menyapu tuh. Kami juga takut juga kan, soalnya dia di atas kami Bu. Boleh Ibu tahu sebelumnya Dwi ada berapa orang di dalam kamar itu? Ada 3 Bu. Ada bertiga. Jadi tiap kali dalam satu kos itu kalau Dwi makan bersama, tiap hari ya makan bersama. Tapi sama orang di dalam kamar itu Ada 3 Bu. ada bertiga. Jadi tiap kali dalam satu kos itu kalau Dwi makan bersama, tiap hari ya makan bersama. Tapi si kakaknya nggak membantu sama sekali. Enggak Bu, kalau sama menyapu dia tidak membantu Bu. Soal menyapu dia tidak mau membantu. Tapi Iya. selain itu apa dia ada yang membantu Dwi dan teman kos sekamar Dwi? Kalau selain itu, kalau mencuci piring dia mau membantu. Kalau soal menyapu di kos itu dia tidak mau Bu. Selalu kami berdua yang gantian Bu. Oh begitu. Jadi barusan Dwi mengatakan Dwi merasa takut sama kakak itu karena kakak itu satu tingkat di atas Dwi. Nah, Ibu mau pengen tanya, Dwi sebelumnya udah pernah ngobrol belum sama kakaknya? Belum Bu. Soalnya kan kalau saya kan mau ngobrol kayak itu Bu, tapi saya takut
cuma dia masih jaga saya, Bu. Nanti saya juga merasa kesal, Bu. Ya. Soalnya ujung-ujungnya nanti kalau dibilangin kayak gitu, Bu, Dia marah. dia akan marah, Bu. Jadi tadi Dwi mengatakan ke ibu bahwasanya Dwi belum mencoba untuk ngobrol sama kakak itu karena kakak itu satu tingkat di atas Dwi dan Dwi masih takut. Tapi sebaliknya Dwi juga merasa kesal kepada kakak itu. Bagaimana itu, Nak? Mungkin saya akan mencoba mengobrol dengan secara baik kepada kakak itu, Bu. Jadi Dwi ingin mengobrol dengan kakak itu secara baik-baik. Itu udah bagus untuk Dwi berani bicara kepada kakak itu. Nah, nantinya apa yang akan Dwi rencanakan saat untuk mengobrol dengan kakak itu? Menurut saya akan mencari waktu berdua untuk mengobrol kepada kakak itu, Bu. Menurut ibu itu bagaimana, Bu? Itu tuh semuanya tergantung sama Dwi untuk bicara baik-baik sama kakak itu. Baik, Bu, saya akan mencobanya, ya, Bu. Ya. Ibu pernah nggak mengalami hal yang sama seperti saya? Kalau iya bagaimana? Kalau tidak bagaimana, Nak Dwi? Kalau pernah, bagaimana Ibu menyikapinya? Nah, jadi dulu ibu juga pernah ada di posisi itu. Tapi setelah ibu ngobrol dengan baik-baik, ibu tanya ke teman ibu juga saat itu, dan kami ngobrol berdua dan kami menyelesaikannya dengan baik-baik. Terus kami ngobrol juga dengan baik-baik caranya. Jadi saat setelah kita ngobrolkan itu, dia mengungkapkan isi perasaannya dan ibu juga mengungkapkan apa yang dia ibu rasakan juga. Nah, di situ kita bisa ambil gimana letaknya kesalahpahaman dari antara kita berdua. Nah, di situ akan membuat kita lebih plong rasanya, lebih fresh. Jadi nggak ada lagi selisih paham lagi sama teman ibunya. Terima kasih, Bu. Saya akan mencoba yang Ibu katakan. Tapi saya merasa kesal dengan perbuatan kakak kos saya, Bu. Coba diposisikan Ibu sebagai kakak kos Dwi dan apa yang akan disampaikan kepada Ibu. Anggaplah bentuk Ibu sebagai kakak kos Dwi di kamar kos kita yang biasanya. Maaf sebelumnya, Bu. Saya akan mengungkapkan perasaan kisah saya kepada kakak kos saya. Maaf sebelumnya, Kak. Saya masih merasa kesal kepada kakak karena kita selalu bersama makan di kamar, tetapi kakak tidak mau menyapu di kamar karena selalu kami berdua yang gantian untuk menyapu kamar. Baik, nah itu udah suatu usaha yang akan dicoba dan itu udah mulai bagus. Jadi udah mau berani untuk mengobrol dengan kakak kamar satu kos ini. Terima kasih, Ibu, sudah mendengarkan cerita saya. Ibu seperti mama saya sendiri di rumah. Jadi perlu diketahui di sini Ibu hanya sebagai seorang konselor dan itulah hubungan kita. Selamat sore, Dina. Sore Ibu. Bagaimana kabar Dina hari ini? Baik Bu. Baik, alhamdulillah. Kalau boleh Ibu tahu, Dina, tujuan Dina datang ke ruangan Ibu apa ya? Jadi Bagaimana kabar Dina hari ini? baik Bu. Baik, alhamdulillah. Kalau boleh Ibu tahu, Dina, tujuan Dina datang ke ruangan Ibu apa ya? Jadi saya mau bercerita sama Ibu tentang perasaan saya yang agak ambigu, Bu. Oh begitu. Coba Dina ceritakan lebih lanjut lagi. Jadi sebelumnya Dina tuh ada suka sama orang, Bu. Tapi orang itu dia bilang nggak suka juga. Cuman dari tindakan dia itu berbeda, Bu. Nah, kalau Dina
nggak mikir lagi, kalau nggak mikir panjang lagi, mungkin kayaknya dia nggak suka juga sama Dina, jadi Dina doang yang suka sama dia. Nah tapi sebaliknya ada lagi datang orang baru Bu. Dia bilang suka sama Dina, tapi Dinanya nggak suka. Dina masih belum bisa kayak melupakan yang lama. Ya kami cuman kalau dibilang teman, tapi kami nggak teman gitu Bu. Aku juga udah bilang kayak kita temanin aja lagi gitu sama yang orangnya Dina suka. Tapi dia bilang dia nggak mau berkawan sama Dina. Nah justru dengan datangnya orang baru tadi, dia udah berusaha juga Bu. Udah kami udah ada chat-chatan, udah lebih dari 3 bulan Bu. Tapi Dina merasa kayaknya Dina belum juga ada rasa suka sama dia. Tapi dia mencoba terus Bu, dia meyakinkan Dina. Cuman itu yang bikin Dina bingung sama perasaan Dina Bu. Oh jadi begitu. Menurut Dina dengan adanya orang baru ini, apakah Dina sudah melupakan yang Dina suka itu? Sejujurnya masih belum Bu, karena dia udah coba ngebantu Dina untuk melupakan dia. Dina bisa melupakan dia Bu, cuman perasaan Dina tuh masih kayak sama aja sama dia gitu Bu. Jadi nggak terlalu bisa untuk kayak lebih jauh. Mungkin kalau sekedar menghapus kontaknya, unfollow-nya dari IG-nya. Cuman kalau masih ditanya masih di situ gitu. Jadi Dina mengatakan dengan adanya orang baru ini Dina belum bisa melupakan orang yang Dina suka. Apakah Dina punya perasaan suka dengan orang baru ini? Sebenarnya masih ambigu Bu. Tapi di sisi itu tuh saya udah nyaman dan sayang sama dia. Begitu. Jadi terus Dina bisa gak untuk melupakan orang yang Dina suka, orang lama ini? Udah Dina coba Bu, cuman masih ingat juga Bu. Jadi kayak masih belum bisa. Begitu. Jadi Dina mengatakan Dina merasa ada perasaan suka dengan yang ngedeketin Dina, sedangkan Dina belum bisa mencoba buat melupain orang yang Dina suka, orang lama ini. Bagaimana itu? Apakah Dina sudah mencoba buat ngelakuin hal-hal yang bisa buat lupa dengan si orang yang Dina suka ini? Udah Bu. Yang Dina lakuin bagaimana? Dina udah mulai untuk menghapus kontaknya, udah mulai unfollow IG-nya juga. Ya Dina udah nggak ada komunikasi lagi sama dia. Oke, Dina itu usaha yang bagus. Sebelumnya Ibu juga pernah ada di posisi saya saat ini Bu. Kalau iya bagaimana? Kalau tidak bagaimana? Kalau Ibu pernah, bisa nggak Ibu ceritakan apa yang akan dijadikan solusinya? Dulu Ibu pernah ngalamin yang Dina alamin. Cuman yang Ibu lakuin waktu itu hanya ya tidak berusaha, tidak berkomunikasi lagi dengan orang yang Ibu suka. Ibu lebih cenderung ke orang yang suka dengan Ibu sekarang. Oh jadi gitu ya Bu. Dina terima kasih sama Ibu udah ngasih solusi dan dari pengalaman Ibu sebelumnya juga. Ya mungkin Dina juga bisa mencoba untuk bisa memperhatikan orang-orang yang suka sama Dina, bukan lebih sebaliknya. Mungkin Dina lebih bisa untuk lebih baik lagi untuk menjalani hubungan dengan seseorang. Iya Bu, makasih ya Bu.
apakah masih ada yang ingin Dina ceritakan? Enggak ada lagi Bu. Dan Dina mau bilang Dina minta makasih sama Ibu udah dengerin cerita Dina, terus udah kasih Dina saran melalui dari pengalaman Ibu juga. Mungkin Dina akan mengikuti arahan tersebut dan Dina akan mencobanya. Dina merasa nyaman sama Ibu karena Ibu kayak kakak Dina sendiri, udah bisa dengerin cerita Dina panjang lebarnya, nggak ada lagi kayak teman jauh gitu. Iya, terima kasih Dina. Mungkin kita cuman hanya sebatas Dina klien dan Ibu sebagai konselor yang membantu Dina